Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di studio kita sudah kedatangan tamu sahabat-sahabat kita dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Taman yang pagi ini nanti akan berbincang dengan kita tentang tanaman obat untuk keluarga. Di studio saya sudah bersama dengan Ibu Nafi Dilidarmayanti ya, SP. Assalamualaikum Bu Nafi, yang mana Bu Nafi? Waalaikumsalam. Halo Bu. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Baik, alhamdulillah. Saya ngesir kaos Bu. Oh iya, boleh. Kok kayaknya keren gitu ya, pakai kaos polo shirt gitu warna kuning lagi. Oh, sukaannya deh warna kuning. Baik, nah di studio juga bersama Ibu Nafi, juga nanti kita akan berbincang dengan Ibu Sumarni. Assalamualaikum Bu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini ada yang warna kuning, Bu Sumarni pakai warna hijau. Kayaknya hari ini warna-warni ya di studio ya. Ini biar semangat gitu loh ya. Apalagi nih ini tadi Karin juga lagi berbahagia, makanya tadi lebih pilih baju. Kenapa kok pilih hijau, Rin? Pilih hijau Karena tahu kalau pagi ini kita mau bahas tentang tanaman-tanamannya, kan biasanya hijau identiknya gitu hijau, ya, segar, coklat dilihat, gitu ya. Bisa nih cosplay jadi pohon. Baik, iya deh. Silakan dicoba ya Rin. Nah di studio selain Bu Nafi, Bu Sumari, kita juga nanti akan berbincang dengan Ibu Ana Dewi Rahmawati SB. Assalamualaikum Bu Ana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Iya. alhamdulillah. Kuning, hijau, merah, orange. Orange ada Bu Nani Indah Wulandari AMD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Semangat deh kalau ketemu dengan teman-teman BPP itu selalu bawaannya ceria gitu loh ya. Mau yang dari taman, mau yang dari gedangan, dari mana-pun selalu semangat dan seneng gitu loh ya, rame, asik dan kompak banget. Nah, sahabat, hari ini karena semuanya pada sehat ya, ini kayaknya kita nanti akan kupas habis apa sih yang membuat ibu-ibu yang hadir ini kok ceria, semangat gitu loh ya. Bisa aja. Kata Bu Ana, bisa aja. Karena memang ini ya, kayaknya ini memang pengaruh dari obat-obatan yang dikonsumsi ini kayaknya mungkin. Ini bukan obat ya, lebih ke herbal ya. Nah, tanaman obat untuk kesehatan keluarga itu boleh dijelaskan dulu yang seperti apa sih ini Bu, tanaman obat keluarga? Dengan Bu siapa? Bu Ana ya? Silakan Bu Ana. Oh iya, Ya. Bu Sumarni ya? Oh Bu Nani, astagfirullahaladzim. Iya Bu Nani. Silakan Bu Nani. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini kami dari BPP Taman akan menyampaikan materi tentang tanaman obat untuk kesehatan keluarga, terutama tanaman rimpangnya. Di sini seperti kita ketahui bahwa tanaman obat itu ada banyak sekali macamnya, baik itu yang diambil dari bagian daunnya, batangnya, atau pada kesempatan kali ini yang kita angkat yaitu tentang tanaman rimpangnya, yaitu misalkan empon-empon. Ya, salah satunya empon-empon. Nah, apa sih tanaman obat keluarga itu? Tanaman obat keluarga yaitu tanaman yang berkhasiat obat, yang mana dibudidayakan di pekarangan rumah, bisa di kebun atau di ladang, atau yang mungkin tempat tinggalnya sudah tidak memiliki lahan sisa, bisa dibudidayakan di pot maupun polybag. Jadi tujuan dari penanaman budidaya dari tanaman obat keluarga ini untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan, sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tanaman obat
khususnya rimpang-rimpangan atau empon-empon, misalkan seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak maupun lengkuas. Oke, nah penasaran pastinya Bu, ini kalau rimpang itu kan berarti obat ini ya, apa bentuknya kalau seperti jahe, kunyit, itu sulit gak sih sebetulnya kalau membudidayakannya? Untuk membudidayakannya sangat-sangat mudah sekali, dan untuk mendapatkan bibitnya itu juga sangat mudah, karena itu salah satu bumbu dapur yang bisa kita jumpai di dapur kita ya. Jadi kalau untuk hanya skala rumah tangga itu kita bisa mengambil dari dapur kita sendiri untuk dijadikan bibit. Dan misalkan ini dibudidayakan untuk skala luas, misalkan di ladang atau di kebun, juga sangat baik karena bisa meningkatkan nilai ekonomis juga. Nanti pada saat panen dijual bisa untuk tambahan pendapatan untuk keluarga. Nah, untuk budidayanya sendiri di sini untuk tanaman toga terutama rimpang-rimpangan bisa dibudidayakan dengan tadi ya, kalau kita melihat tempat budidayanya bisa melalui di kebun atau di lahan. Jadi skalanya agak luas. Nah, kalau dibudidayakan di tempat yang luas, ini hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kita siapkan calon bibit yang akan kita gunakan. Bibit rimpang dari empon-empon ini dapat kita peroleh dari bumbu dapur yang kondisinya sudah sedikit kelihatan mata tunas, itu sudah bisa kita gunakan untuk calon bibit. Jadi kita sisihkan, baik itu kencur, jahe, laos yang sudah kelihatan mata tunasnya kita sisihkan untuk kita siapkan untuk calon bibitnya. Kemudian yang kedua yaitu kita menyiapkan lahan tempat kita budidaya. Misalkan kalau kita di lahan di kebun atau di halaman depan rumah gitu ya, yang masih ada area tanahnya langsung. Yang pertama harus dilakukan yaitu pengolahan tanahnya. Salah satunya yaitu dengan dicangkul agar untuk menggemburkan tekstur tanahnya. Kemudian kita mencampurkan tanah dengan pupuk kandang serta arang sekam atau sekam biasa juga tidak apa-apa, dengan perbandingan 1:1. Jadi penambahan pupuk kandang atau pupuk organik ini tujuannya untuk meningkatkan bahan organik ya, bahan organik tanah. Kemudian untuk penambahan arang sekam ataupun sekam mentah itu untuk meningkatkan poros teksturnya tanah, media tanam yang akan kita gunakan itu. Setelah media tanam kita gemburkan dan kita campur dengan pupuk pupuk kandang dan sekam, kita buat bedengan. Bedengan ini apa, bedengan Bu? Itu gulutan ya. Istilahnya itu gulutan itu ya, tanah tanah setelah diolah kemudian dibuat digundukan dengan ditutup gitu ya, ditinggikan. Jadi kurang lebih 60 cm sampai 1 meter untuk luasnya, panjangnya mengikuti kondisi lapang yang ada. Jadi di situ di gulutan itu maksudnya ditinggikan, kemudian ada saluran untuk air sekaligus untuk drainasenya pada saat penyiraman. Kemudian kita diamkan 3-7 hari agar kondisi media tanam benar-benar siap untuk ditanam. Setelah itu pada saat kita akan menanam itu kita buat lubang tanam dulu. Untuk rimpang-rimpangan seperti kencur, karena kondisi tanamannya itu kecil, jadi jarak tanamnya bisa lebih dekat, kurang lebih 30 cm, 20-30 cm. Nah, kalau untuk tanaman rimpang yang berdaun berdaun tinggi seperti laos, kunyit, itu membutuhkan jarak tanam yang berbeda, karena nanti setelah tanaman itu tumbuh dia akan rimbun di berumpun. Jadi jadi jarak tanamnya kurang lebih 60 sampai 1 meter. Seperti itu. Setelah lubang tanam dibuat, kemudian bibit yang sudah
keluar mata tunasnya tadi dimasukkan ke lubang tanam, kemudian ditutup media tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu dalam oke. biar mempermudah tumbuhnya calon tunas. Setelah benih semua tertanam, kemudian kita lakukan penyiraman. Penyiraman ini juga dilakukan melihat kondisi media. Kenapa? Karena apabila media terlalu basah, terlalu lembab, khawatirnya akan ada kebusukan. Oh, Ya, oke. dalam pemilihan benih bibit toga pun harus diperhatikan pada saat kita memotong rimpang, itu harus diperhatikan bahwa rimpang yang kita gunakan itu tidak ada bercak luka jamur. Nah, kalau kita tetap memaksakan menggunakan bahwa rimpang itu ada luka, ada coklat-coklatnya, itu akan menyebabkan kebusukan. Oh, Ya, iya. di situ. Makanya kenapa tadi selain dibuat guludan juga ada saluran drainase. Jadi pada saat disiram agar tidak terlalu terlalu tergenang, Iya. air bisa langsung mengalir. mengalir ya. Itu, seperti itu. saluran airnya itu ya cuman seperti jalan gitu aja Iya, ya. seperti Ah, selokan. di selokan, Selokan kecil. dibentuk aja ya Iya, berarti seperti tanahnya. itu. Oke, heeh. Eh, Ya. Kemudian kalau setelah untuk tanaman rimpang ini dapat dipanen kurang lebih 6 sampai 1 tahun ya, kita lihat tujuan kita menanam. Misalkan kita untuk dijual mungkin sekitar 6 bulan sudah bisa Dipanen. mulai ya kondisinya kita lihat gitu. Oh, oke. Dan untuk perawatan selanjutnya mungkin yang sebenarnya sangat sederhana. Hanya gulma. Gulma itu tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanah. sekitarnya, Iya, iya, jadi heeh. itu yang harus kita bersihkan. Jadi kita cabuti rumput-rumput atau gulma-gulma lain yang berada di antara tanaman toga kita, seperti itu. Oke, ini tadi kalau lahannya lahan luas ya, seperti Iya. taman yang depan rumah atau pekarangan di belakang rumah gitu Iya. ya. Oke, tapi ini beda nggak sih Bu kalau misalkan kita menanamnya dengan menggunakan yang lain, misalkan saja polybag atau media tanam yang lain? Prinsipnya sama. Hanya di sini kan karena misalkan kita tinggal di perkotaan dan kita tidak memiliki lahan yang cukup untuk budidaya di tanah, kita bisa pakai polybag atau pot, ataupun kita bisa memanfaatkan bungkus plastik bekas refillnya minyak goreng, bisa kita memanfaatkan sebagai tempat tanamnya gitu. Untuk penyiapan medianya sama seperti tadi. Jadi perbandingan tanah, sekam dan pupuk kandang. Ya, 1:1. Juga teknik pemeliharaannya juga sama. Jadi diperlukan penyiraman dan pembersihan gulma-gulma bila ada. Jadi karena ini seperti tadi judulnya untuk pengobatan obat keluarga. Jadi sedikit mungkin untuk tidak menggunakan obat-obat kimia maupun pupuk kimia, karena kita menanam ini untuk keluarga kita. Jadi sedapat mungkin kita meminimalisir penggunaan baik itu pupuk kimia maupun obat-obatan kimia. Jadi misalkan nanti di daunnya ada ulat atau itu bisa langsung dipotong bagian yang terserang. Misalkan daunnya langsung kita potong daunnya seperti itu untuk misalkan ada serangan hama penyakit seperti itu. Oke. Berarti ini harus dicek terus ya. Sambil ya kalau sore-sore gitu ya, sambil kita sambil cuci lihat mata untuk menghilangkan stres saat ini bisa tanamannya ya kita dilihat-lihat merawat juga ya. merawat tanaman kita bisa sebagai obat stres juga. Oke, baik. Nah, tapi bagaimana memanfaatkan tanaman obat obat untuk keluarga ini nanti ya? Tapi kita akan bahas lebih detail lagi nanti, lebih lengkap bersama Bu Nafi, Bu Sumarni, Bu Ana dan juga Bu Nani. Saya juga undang Anda untuk bisa gabung pagi ini di 031-896-1514. Teleponnya ini bisa digunakan pesawat telepon PSTN ya, atau via WhatsApp call juga bisa loh sahabat. 031-896-1514 atau di chat juga boleh di WhatsApp redaksi di 0821-326-4109. Saya ingin sapa dulu Pak Abbas, selamat pagi. Terima kasih juga sudah menyapa. Mantul sekali
Ada juga Mbak Dwi Fitriana. Oh ini untuk yang sharing pagi tadi ya. Dan juga yang sudah bergabung di Facebook, Twitter, Instagram Suara Sidoarjo yang DM, yang ingin sharing boleh DM ataupun inbox ya di media sosial Suara Sidoarjo. Saya ditemani oleh Karina Putri dan juga Irba Bulubab. Oh ya kan, susah kan? Pasti setelah ini akan ada yang WhatsApp saya nanya, Irba Bulubab dari mana asalnya gitu. Ya sudah, saya panggil Ir saja. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo hebat, Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk
untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru, ada gebrakan akhir tahun untuk wedding industry. History Surabaya Entertainment (HSE) mengadakan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta 16-18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Ada puluhan stand dari beragam wedding industry di Sidoarjo hadir untuk Anda dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan talk show, dengan show tunggal dari Paras Asri, live music dan talk show sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan saja per hari dengan one gate system dan dilakukan screening di pintu masuk. Juga ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Catat ya tanggalnya 16-18 September di Hotel Aston Sidoarjo. Info lengkapnya bisa hubungi Sultan di 0853 3167 4404. Sultan 0853 31674404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta, persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, Suara Sidoarjo masih di program Dialog Pertanian ya, kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Masih berbincang dengan Bu Nafi, Bu Sumarni, Bu Ana dan juga Bu Nani dari BPP Taman. Ini sebelum kita lanjutkan, saya sudah di lampu-lampu oleh Karin, di lampu-lampu. Iya Rin, ada yang gabung? Iya, sudah ada 2 orang yang bergabung di WhatsApp redaksi. Yang pertama dengan Ratna di Tanggulangin. Untuk dari tanaman toga sendiri kan banyak jenisnya dan manfaatnya. Tapi kira-kira apa saja nih yang wajib dan harus ada di setiap rumah? Nah, itu tadi aku mau nanya. Wajib ada di setiap rumah itu apa gitu ya kira-kira ya? Terus yang kedua dari Hesti di Candi. Sebentar. Oke, Bu Hesti di Candi. Boleh nggak sih untuk kita masyarakat awam yang masih minim ilmu mengenai tanaman toga, mengenai perawatan tanaman toga juga, tapi memperjualbelikan tanaman toga itu ke masyarakat? Tanaman toganya diperjualbelikan, maksudnya yang sudah kayak ini sudah diolah atau yang masih tanaman? Maksudnya ya? Mungkin sudah tanaman dirawat, gitu kali ya. Sudah dirawat, tapi ingin memperjualbelikan, membantu perekonomian. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Yang pertama tadi ada Bu Ratna di Tanggulangin. Yang tanaman-tanaman toga ini yang wajib ada di setiap rumah itu apa ya? Kan banyak tuh macam-macamnya. Yang untuk obat itu. Saya bantu jawab. Untuk yang wajib. Bu Nafi, mohon maaf, mic-nya mungkin agak bisa. Ya. Terima kasih. Mungkin ini yang wajib itu jahe, serai. Kalau serai bukan rimbang ya. Kencur sama kunyit. Jahe, kencur dan kunyit ya. Karena kalau kayak kunyit, kencur itu kan biasanya untuk pereda panas, untuk anak-anak juga bisa. Sedangkan jahe mungkin untuk tenggorokan, kencur juga bisa untuk batuk dan sebagainya. Dan itu
itu penyakit-penyakit yang sering Iya. sering sekali baik anak kecil maupun orang dewasa itu kan seringnya itu yang kalau bisa itu ada di setiap rumah itu ya itu karena apa kalau kunyit biasanya penurun panas kan itu lebih ini dibanding kita harus minum minuman obat. Jadi kencur, jahe, serai atau kalau serai kan bukan rimpang ya, sama kencur tadi, kunyit, jahe, kencur, serai. Kunyit, jahe, kencur, ya serai ya. Oh ya, oke, baik. Nah pertanyaan yang kedua tadi Bu Hesti di Candi. Kalau kita kan belum bisa nih bikin pengolahan tentang budidaya tanaman rimpang. Tapi boleh nggak sih kalau misalkan kita perjualbelikan gitu kan? Nggak ada masalah sih masalah, Mbak. ya? Karena apa? Karena itu bukan tanaman yang memang harus dengan izin dan sebagainya. Selama itu bisa dilakukan untuk menambah income keluarga nggak masalah. Karena di wilayah taman pun itu ada satu desa yang sudah menjadi juara Asmantoga. Ini program dari Dinas Kesehatan. Asmantoga di Desa Jemundo itu juga membudidayakan itu. Lebih baik kan kalau memang dari masing-masing keluarga atau masing-masing rumah tangga mempunyai banyak, terus daripada dibuang, ada yang mau beli dan perawatannya bagus selama itu tadi memenuhi dengan kriteria yang memang harus dipenuhi, misalkan dia bebas pestisida atau gimana, atau dia tidak ada penyakit di tanamannya sih boleh-boleh aja. Oke. Jadi nggak ada masalah. Nggak masalah ya, nggak apa-apa Mbak Hesti di Candi ya. Silakan dilanjutkan Mbak Hesti. Oke deh, saya ingin sapa juga di Facebook Suara Sidoarjo yang sudah bergabung. Ini juga ada Mbak Kanti Waraspras. Mbak Kanti Waraspras. Oh ya, oke. Hanya melambaikan tangan saja. Hai gitu menyapa. Terima kasih sudah menyimak juga. Ada Ibu Yayu Sri Rahayu juga, Mbak Yulia yang sudah bergabung juga dengan kita. Nah, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang cara menanam ya untuk budidaya tanaman toga ini tadi atau tanaman rimpang. Tapi bagaimana memanfaatkan tanaman ini sebetulnya? Dengan siapa? Bu Ana, silakan Bu Ana. Oh, Bu Sumarni. Oh ya, Bu Sumarni. Silakan Bu Sumarni. Untuk pemanfaatan tanaman toga ini untuk pengobatan keluarga bisa kita buat seperti jamu instan itu, atau kita langsung bisa buat yang jamu segar seperti jamu gendong, seperti beras kencur, temulawak, kunir asam, itu kan yang berbahan dasar dari rimpang. Tapi itu pastinya cara penanganannya, cara mengolahnya beda-beda ya. Kalau dari apa macam-macam tadi kalau sudah dijelaskan. Gimana Ibu? Ini untuk ini semisal saya contohkan cara membuat beras kencur. Beras kencur. Beras kencur banyak kan dari kencur, ada jahe. Supaya tidak berwarna pucat kita beri sedikit kunyit supaya tidak pucat. Kalau kan jahe sama berasnya disangrai dulu. Kalau nggak mau repot memang beras direndam terus disangrai kan terlalu lama Mbak. Kita bisa menggunakan tepung beras terus kita tepung sangrai. Beras biasa aja ya disangrai. Oke. Caranya bahan-bahan kencur, jahe, kunyit kita bersihkan. Bersihkan. Kalau membuat memang untuk skala kecil kita bisa diparut aja terus diperes. Kalau skala sedang kita bisa di blender. Tapi kalau yang membuat misalnya untuk dijual itu bisa digiling. Itu terus nanti kita rebus bahan-bahannya terus kita saring gitu, terus dicampurkan dengan itu. Terus untuk pemanisnya kita bisa menggunakan gula pasir kalau kita mau gula pasir, atau bisa juga menggunakan madu, atau bisa menggunakan gula merah. Kalau gula merah kayak nyolok biar sedap itu pakai gula merah. Pakai gula merah ya. Itu tapi waktu pada saat ini ya memasak itu atau setelah mendidih diangkat dulu atau gimana? Gulanya kita terakhir aja. Setelah kita saring kita baru kita kasih gula. Kasih gula. Oh iya. Kalau skala kecil kan bisa
ditaruh di gelas baru ditambah gula gitu. Kalau banyak kan dibak terus kasih gula nanti terus dikemas gitu. Jadi meskipun sudah diperas, sudah diparut, diperas, itu waktu setelah dimasak tetap disaring lagi gitu ya Bu ya. Oh ya oke. Terus untuk yang hampir sama mau cinom, temulawak atau kunir asam semua langkah kerjanya hampir sama seperti itu. Kalau sinom itu juga gandengannya juga ada jahe dan kunyitnya kan Bu? Oh enggak, kalau sinom itu dari kunyit, asam mateng, asam Jawa dulu ya. Asam Jawa ya. Ada keningar, keningar, kapulaga. Terus daun sinom. Daun sinom itu daun asam yang muda itu loh. Daun asam yang muda. Itu sinom itu seger kali itu. Wah, apalagi panas-panas gini ya, cocok ini. Kita bisa pakai es itu. Itu dia. Untuk minuman segar tapi juga untuk yang bermanfaat untuk kita. Kalau sinom ini kan kunyit pakai asam gitu ya. Kalau dikasih jahe nggak cocok ya Bu ya, nggak enak ya. Oke. Baik. Nah itu tadi tapi caranya sama aja ya, cuman perpaduannya gitu ya Bu ya. Mau kunir asem, mau temulawak, mau sinom atau berkencur hampir sama semuanya. Terus untuk manfaatnya Mbak ya. Untuk manfaat beras kencur itu bisa menetralkan batuk dan rasa gatal di tenggorokan. Untuk bisa juga menambah stamina tubuh kita. Atau untuk mengobati jerawat, menghalumkan kulit itu juga bisa beras kencur. Terus untuk yang temulawak itu bisa memperlancar proses pencernaan, bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah nafsu makan. Biasanya kan untuk anak-anak kan yang susah makan bisa dikasih temulawak. Dan bisa juga mencegah kanker. Sedangkan manfaat kunir asem itu untuk meredakan nyeri haid. Untuk menurunkan berat badan juga bisa, mencegah risiko kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh. Menurunkan apa tadi Bu? Saya kok menurunkan berat badan. Langsung saya harus connect cari yang mana itu tadi ya. Paduannya dengan apa ya Bu? Jadi penasaran. Bisa itu Pak, tapi harus dikonsumsi tiap hari. Tiap hari. Soalnya kan tidak instan kalau ini memang tidak untuk mengobati, kita kan untuk mencegah. Tapi rata-rata manfaat dari jamu-jamu ini kan menambah stamina tubuh. Rata-rata ada menambah stamina. Kan lebih baik dikonsumsi pada waktu sekarang ini, sekarang pada waktu pandemi ini untuk mencegah meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita supaya bisa terhindar dari virus-virus ini gitu. Jadi kan lebih enak, tidak usah kita harus angel-angel mencari obat-obat ini. Kita bisa menjaga dari diri kita sendiri. Bu, tapi kalau sekarang kita lihat kan banyak yang sudah menyediakan tanaman rimpang ini dalam bentuk bubuk gitu ya. Sudah tinggal istilahnya dicomai gitu ya, air panas gitu. Itu apakah vitamin atau nilai-nilai gizi yang ada dalam tanaman rimpang itu akan berbeda? Di sini mungkin saya pengen menyampaikan tentang apa yang ditanyakan sama Mbak Tika tentang kandungan gizinya dari jika olahan dari temulawak, jahe yang berasal dari rimpang itu diolah untuk menjadi instan. Saya rasa memang Nyon Sewu, kita di sini belum melakukan penelitian, tapi kalau kita lihat dari prosesnya, saya rasa tidak mengurangi nilai gizinya untuk diolah kembali. Karena pada dasarnya olahan suatu produk itu dikarenakan satu jumlah yang melimpah. Jadi kita bagaimana memanfaatkan hasil panen yang melimpah ini untuk bisa dimanfaatkan lebih bermanfaat lagi tentunya untuk hasil pendapatan di situ. Yang kedua untuk daya simpan yang jangka panjang. Mungkin di sini saya bisa sedikit berbagi resep untuk cara menginstankan dari umbi-umbian tadi. Mungkin
di sini saya bisa menggunakan, kita pakai jahe, kita bisa menggunakan dengan jahe merah atau temulawak, kunir dan sebagainya. Mungkin dengan perbandingan seperti ini, 1:1, 1 kilo temulawak dengan menggunakan 1 kilo gula, gula pasir di sini. Mungkin kalau di penggunaan jamu gendong tadi, penggunaan gula pasir lebih dominan dan penggunaan gula Jawa untuk menyedapkan, memantapkan rasa gitu ya. Kalau di sini tanpa gula Jawa, kita menggunakan gula pasir karena sifat dari gula pasir itu untuk mengkristalkan, untuk menjadi serbuk tadi. Setelah bahan-bahan kita cuci, mungkin di sini kita pakai resep yang temulawak gitu aja ya Mbak ya. Kita temulawak 1 kilo, gula 1 kilo. Kita bersihkan, mungkin dengan cara kita rendam, kita bersihkan baru kita parut. Jangan di blender. Ini mungkin diparut kita nggak boleh di blender. Tadi bayangan saya sih di blender, soalnya kan halus banget. Cari cepatnya ya, cari praktisnya juga biasanya ibu-ibu gitu. Kita parut baru kita peras. Kita di sini kita ambil sarinya. Ya, kita ambil sarinya. Setelah kita peras semuanya, baru kita tuang di wajan. Mungkin lebih saya menyampaikan pakai wajan kenapa lebih mudah dalam mengaduk. Kalau kita pakai panci kan terlalu tinggi ya. Cara ngaduknya nanti susah gitu. Kita pakai wajan yang cukup besar lah ya. Kita sesuaikan dengan apa yang mau kita buat jumlahnya gitu. Baru diaduk dengan menggunakan api yang sedang. Itu harus diaduk terus sampai mengental. Diaduk terus, jangan sampai dilepas karena nanti gosong. Ini sebenarnya ada titik kritis dalam pengadukan ini. Kan kalau sudah lama air sampai habis kan akhirnya mengental. Jika kita terlalu lama dalam pengadukan dan kita tidak mengangkat, nantinya jadi gulali, jadi gosong ke gulali gitu ya. Tapi kalau kita mengangkatnya terlalu awal, nanti jadinya bergerindil besar-besar. Tapi mungkin ini bisa kita siasati dengan kita memblender yang gerindilan besar-besar tadi kan nggak jadi serbuk, tapi mungkin kita jadinya kerja 2 kali gitu loh. Tapi kalau pas kita mengangkat dari kompor, itu kan tetap kita aduk. Kalau sudah kental itu kalau titik kritisnya sudah pas, kita angkat, kita nggak di atas kompor lagi, tapi tetap kita aduk terus sampai dia keluar kristalnya. Kalau pas itu jadinya langsung mengkristal seperti serbuk. Seperti itu Mbak. Ini perlu apa ya? Perlu pengalaman. Kayaknya ini kalau nggak paham ini bisa-bisa nggak jadi itu ya. Jadi jadinya kalau menurut saya mungkin lebih baik di awal, kalau sekiranya sudah mengental, mungkin lebih baik seperti itu. Mungkin kita tanyakan lagi aja gitu. Kalau dirasa belum pengalaman ya daripada nanti kita terlalu lama, terlalu mateng, jadinya nanti jadi gulali. Tapi gulali yang sulit dimakan juga jadinya nanti buat gitu. Oke, baik. Itu mungkin resep standarnya aja. 1:1. Kalau mungkin memang ada yang orang mungkin diet gula ya, Mbaknya tadi bilang diet. Mungkin diet gula. Mungkin Mbak Nevi tadi juga nyampaikan diet karbo aja Mbak. Mungkin juga ada tambahan, mungkin bisa diet gula. Resep itu tadi bisa dikurangi. 1 kilo temulawak kita pakai setengah kilo gula aja. Tapi nanti bahan yang dihasilkan sesuai dengan gula yang kita gunakan. 1 kilo temulawak, setengah kilo gula, nanti jadinya setengah kilo serbuk instan. Jadi berapa gula yang kita gunakan itu hasil yang kita hasilkan. Yang dihasilkan nanti ya. Oke, baik. Iya. Nah, ini ada yang gabung lagi kayaknya ke redaksi ya, Karin. Iir ya yang mau bacain pertanyaan. Iir bacain pertanyaan. Enggak, jangan nangis nanti. Nangis. Ya, Rin, silakan Rin. Jadi ini sudah ada 2 lagi. Nangis kasih gulali nanti. Itu aku aja yang nangis kalau gitu ya. Gulalinya lo keras, gak bisa dimakan kalau ngaduknya terlalu lama tadi. Oh iya. Berarti dilelein lagi Mbak Tika. Oh, dilelein lagi. Nggak bisa ya Bu ya? Kalau sudah keras gitu ya. Nggak bisa buang airnya sendiri. Iya, akhirin. Ayo Rin. Jadi ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dengan Ian di Camangkalang.
Karena dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak juga kan orang-orang yang berlomba-lomba mencari tanaman herbal, tanaman toga untuk membantu meningkatkan daya imun tubuh. Tapi seumpama jika kita menanam toga dan untuk dikonsumsi setiap hari, nantinya kan bisa bikin tanaman itu gundul juga. Terus bagaimana ya Bu? Atau lebih baik jika beli di pasar-pasar saja? Kemudian yang kedua dari Vicky Dwi di Gedangan. Selamat pagi. Instagram ya? Iya. Selamat pagi Mbak Tika dan ibu-ibu narasumber. Saya ingin bertanya mengenai istilah apotek hidup. Apa hal itu sebenarnya sama saja ya dengan tanaman toga itu? Oke, baik. Yang sudah gabung ditunggu dulu sebentar saja karena saya masih punya tanggungan ini ya, menghadirkan beberapa informasi untuk Anda. Nanti akan dijawab pertanyaannya oleh narasumber kita pagi ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, dan 1500 ml, juga kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat, masih membahas tentang tanaman obat ya, atau tanaman rimpang. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk, boleh kita tanggapi dulu Bu? Iya, silakan. Ya. Baik, untuk pertanyaan nomor yang pertama yaitu dari Ian Cemengkalang ya tadi ya. Di masa pandemi COVID seperti ini, kalau tanaman obat kita konsumsi setiap hari, apa tidak gundul tanamannya? Seperti itu kayaknya ya tadi pertanyaannya. Seperti kita jelaskan tadi bahwa kita menanam untuk skala rumah tangga, jadi jumlahnya tentunya tidak banyak.
Jadi memang salah satunya tadi dijelaskan dari manfaat tanaman obat rimpang-rimpangan tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tentunya kalau kita rajin mengkonsumsi setiap hari, sedianya kita punya persediaan bahan yang akan kita olah. Jadi salah satunya tadi kita menanam di rumah, atau kita juga bisa membeli di pasar ya, pasar penjual empon-empon. Nah, jadi kalau memang setiap hari dikonsumsi tentunya juga habis ya kalau kita menanamnya tidak kontinu berkelanjutan. Jadi kita menanam, kalau kita paling simpel contohnya, kalau kita tidak punya lahan luas, kita menanamnya di pot atau polybag, tentunya kita menanam lebih dari paling tidak 5 polybag lah. Jadi secara berkelanjutan polybag mana yang siap untuk dikonsumsi tentunya sudah disusul dengan polybag atau pot mana yang ditanam lagi. Jadi itu bisa berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi setelah diambil ini dipanen, ini baru bisa dipakai lagi sebetulnya ya. Misalkan kita menanam pada bulan ini, kemudian kan setidaknya bisa dikonsumsi beberapa bulan atau mungkin beberapa bulan kemudian baru kita konsumsi. Jadi sebelum itu dipanen tentunya kita sudah menanam lagi. Jadi begitu berkelanjutan. Kalau memang untuk setiap hari pada saat pandemi seperti ini, tentunya kita harus stok bahan-bahan rempahnya ya, bahan-bahan rimpang yang akan kita konsumsi, karena mungkin keluarganya Pak Yan ini termasuk rajin sekali untuk mengkonsumsi toga ya, rimpang-rimpangan ini tadi ya, obat untuk keluarga seperti itu. Saya mungkin nambahin, silakan. Kalau kita tanam untuk keperluan keluarga itu kan, kalau kita kebutuhannya bukan untuk dijual atau apa, itu biasanya kan kita untuk jogo-jogo. Kalau misalkan kalau malam-malam punya anak sakit panas atau apa, kita kalau punya kunyit yang terutama kunyit yang dalam bentuk segar ya, itu kan lebih enak gitu. Tapi kalau memang di masa pandemi ini ya harus punya stok, ya kita beli di pasar nggak apa-apa. Cuman kalau karena rimpang ini panennya juga panjang, jadi ya itu tadi sebulan itu harus tanam terus, jadi panennya beda-beda. Ya itu. Baik. Pertanyaan kedua tadi Bu, silakan lanjut tentang apotek hidup dan tanaman obat. Kalau tanaman obat itu kan tanamannya, sedangkan apotek hidup itu adalah sebagian tanah yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat tersebut. Oh ya. Jadi untuk obat-obatan yang perluan sehari-hari ya, misalkan tanaman obat kan tidak hanya rimpang, bisa juga tanaman obat yang daun, tanaman obat yang bunga, atau banyak sekali sih jenis tanaman obat saat ini gitu. Kayak sekarang kan lagi ini bunga telang. Bunga telang, iya. Aku udah pernah coba itu kemarin. Bunga telang itu seger Mbak, kalau warna biru gitu ya. Cantik ya warnanya. Kalau buat bento itu cantik Mbak, telang itu. Terus ada yang namanya daun gedi, ada itu banyak. Jadi apotek hidup itu. Jadi kalau tanaman obat itu tanamannya, sedangkan apotek hidup itu lahannya yang ditanami tanaman obat yang diperlukan keluarga. Itu sih. Baik, ya semua pertanyaan sudah dijawab ya oleh narasumber kita. Terakhir ada pesannya mungkin apa nih untuk masyarakat Sidoarjo atau sahabat Sidoarjo, Bu Nafi, silakan. Untuk masyarakat Sidoarjo di era pandemi ini kita tetap jaga safe healthy. Jadi kita jaga kesehatan kita, terutamanya kita selalu mematuhi protokol kesehatan, tidak lupa pakai masker. Juga kita memanfaatkan tanaman-tanaman obat keluarga, dan kalau bisa di rumah itu kita siap tidak hanya tanaman obat tapi juga tanaman-tanaman sayur, atau ini kan lebih kita butuhkan untuk vitamin. Dan untuk petani Sidoarjo nih semangat terus, jangan pantang menyerah dan maju.
terus pertanian Indonesia. Yeay, keren. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nafi, Bu Sumarni, dan juga Bu Ana, Bu Nani. Terima kasih atas ilmunya, sharingnya juga, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua yang mendengarkan. Amin. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan ya Bu. Iya, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian perbincangan kita di program Dialog Pertanian. Kita sudah bahas tentang tanaman obat untuk kesehatan keluarga bersama Balai Penjualan Pertanian Kecamatan Taman. Program ini kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Nah, sahabat, saya geser dulu ke redaksi. Anda bisa tetap ikuti program-program yang kami hadirkan di Suara Sidoarjo. Nanti jam 11 ketemu lagi di program Jatim News Today Update COVID-19. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan